Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini, sebelum kita memulai semua aktivitas kita akan kembali membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-41. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini masih bagian dari satu perikop yang judulnya Ke Antiokhia di Pisidia. Nah, saya akan membacakan bagian ayat 26 sampai ayat 41 bagi kita semua. Ayat 26, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan ia dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang siapakah Yesus sebenarnya. Rasul Paulus kemudian menjelaskan mulai dari pemilihan bangsa Israel sampai kepada kedatangan Kristus. Nah, salah satu hal yang ditonjolkan oleh Rasul Paulus adalah perbedaan antara Kristus dan tokoh-tokoh iman atau tokoh-tokoh yang memang terkenal di dalam bangsa Yahudi. Misalnya saja Raja Daud di situ. Rasul Paulus kemudian memberikan perbedaan atau pembandingan antara Kristus dan Raja Daud. Raja Daud dijelaskan bahwa memang dia adalah orang yang beriman dan dia telah melakukan kehendak Allah di zamannya. Namun setelah itu ia pun meninggal. Namun hal ini berbeda dengan Kristus. Ia dibangkitkan, Kristus kemudian meninggal juga, mati, kemudian dibangkitkan dan menang atas kematian. Dan karena kematian merupakan akibat dari dosa, maka melalui kebangkitan Kristus manusia bisa menerima pengampunan dosa. Nah, hal ini berbeda dengan Raja Daud. Raja Daud dia orang yang saleh, dia beriman kepada Allah, tapi setelah dia meninggal, dia tidak bangkit lagi. Dia disemayamkan bersama dengan para leluhurnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
dari sini kita bisa melihat bahwa Kristus merupakan sesuatu yang sangat unik. Paulus ingin mengungkapkan itu kepada orang-orang Yahudi yang mendengarkan khotbah dia pada saat itu. Dia ingin bilang bahwa Kristus adalah sesuatu yang seorang yang sangat unik. Dia bukan hanya orang saleh, tapi dia juga orang yang menang atas kematian. Karena kematian merupakan akibat dari dosa, maka ketika Kristus bangkit, maka dia juga telah mengalahkan kematian, juga mengalahkan dosa, dan dia mampu untuk mengampuni semua dosa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca akhir-akhir ini, kita menemukan bahwa Kristus adalah tokoh yang sangat dikagumi, baik oleh orang Kristen maupun juga oleh orang yang non-Kristen. Namun meskipun mereka mengagumi Kristus, namun mereka menolak ketuhanan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus seringkali dikatakan sebagai orang yang saleh. Mereka mengagumi Kristus karena kebaikannya, karena mujizat-mujizat yang dia lakukan, karena hatinya yang sangat mengasihi sesama manusia. Tapi mereka lupa bahwa Yesus bukan hanya orang saleh. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Mereka juga lupa, atau mungkin mereka juga ketika mereka menyamakan Yesus dengan tokoh-tokoh saleh yang lain, orang-orang baik yang lain, mereka lupa bahwa orang-orang yang saleh itu selain Kristus mereka mati, dikuburkan dan tidak bangkit lagi. Tapi Kristus itu berbeda. Ia mati, tapi ia mengalahkan kematian dan ia bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik tidak bisa menang atas kematian. Sebaliknya, akhir daripada kehidupan mereka adalah mereka mengalami kekalahan karena kematian. Kematian telah mengalahkan mereka. Tapi Kristus sangat berbeda. Ia mengalahkan kematian. Karena itu saudara dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang mengajarkan Kristus tentang Kristus. Karena bisa saja Kristus yang mereka ajarkan adalah Kristus yang lain daripada yang telah diajarkan oleh Alkitab. Tidak ada, saudara, tidak ada yang mampu memberikan kehidupan yang kekal selain Dia yang telah mengalahkan kematian, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu kita harus selalu beriman kepada Tuhan, selalu percaya kepada firman Tuhan, dan percaya kepada apa yang dinyatakan Alkitab tentang Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah iman saudara kepada Kristus akhir-akhir ini sedang mengalami ujian? Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk datang memberikan kemampuan kepada saudara untuk tetap beriman kepada Kristus dan sanggup melihat karya-karya Kristus, karya-karya Allah di balik segala sesuatu yang sedang saudara alami. Saudara, marilah kita selalu percaya bahwa satu-satunya juru selamat kita yaitu Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, dan Yesus Kristus yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika pagi hari ini Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya apapun yang telah kami baca, kami renungkan, itu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pencerahan bagi batin kami, menjadi kekuatan bagi iman kami, bahwa kami tetap percaya kepada Engkau, kami tetap menggantungkan kehidupan kami hanya kepada Engkau, dan Engkau ajar kami untuk tidak
terjebak untuk percaya kepada Yesus-Yesus yang lain yang tidak seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Tapi ajar kami untuk menekuni membaca Alkitab, menjumpai Engkau ya Kristus yang sejati, seperti yang telah diungkapkan oleh Alkitab kepada kami. Ajar kami untuk percaya, dan kami juga menyerahkan kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah itu mau dikerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.